Pemirsa, setelah mampu bertahan di harga yang cukup tinggi di tahun 2002 lalu, harga batu bara diperkirakan masih bertahan meskipun ada kecenderungan untuk melemah pada tahun ini. Bagaimana prospek industri batu bara di tahun 2023? Kita sudah terhubung dengan Sekjen Asosiasi Pemegang Izin dan Kontraktor Tambang atau Aspektam, Solikin. Pak Solikin, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pak Solikin, tahun 2022 yang lalu harga batu bara masih bertahan tinggi, tapi diperkirakan tahun ini mungkin akan ada koreksi. Apakah itu benar secara umum ya Pak untuk batu bara semua jenis, atau malah justru tahun ini malah bisa lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, Pak Solikin? Ya, jadi untuk tahun 2023 ini sebenarnya jika melihat dari berbagai variabel yang ada itu harusnya turun. Oh. Cenderung menurun. Oke. Karena pertama adalah tekanan perlambatan ekonomi global. Yang kita tahu ini kan faktornya ada perang, ada bencana alam dan sebagainya, ada cuaca dan sebagainya. Namun di awal Januari 2023 ternyata ada faktor yang menyebabkan batu bara menjadi meningkat harganya, yaitu dari terutama yang kita lihat itu dari Australia yang saat ini dia terhambat di supply chain-nya, yaitu di aspek cuaca, curah hujan, di mana Australia terganggu untuk suplai ke marketnya di pelabuhan, jadi karena curah hujan tinggi tidak bisa mengapalkan. Oke. Pak Solikin, kalau melihat yang terjadi di Tiongkok ya, tahun lalu, bukan tahun lalu, beberapa waktu yang lalu Pak Solikin di Tiongkok itu sudah melonggarkan COVID. Apakah ini akan bisa menaikkan kembali harga batu bara, Pak Solikin? Jadi memang kan di Tiongkok sudah mulai melonggarkan impor batu bara, tetapi juga di sana ada kebijakan untuk meningkatkan produksi dalam negeri Tiongkok. Oh. Tiongkok saat ini kan sedang agresif untuk recovery ekonomi mereka, di mana yang sangat dibutuhkan adalah energi, yaitu listrik. Jadi sebenarnya untuk Tiongkok ini dia juga ibaratnya itu membutuhkan batu bara besar, cuma yang kita harus waspadai, Tiongkok juga agresif untuk menggali potensi mereka sendiri. Kalau mungkin masih bisa kita lihat. Oke, kalau konsumsi batu bara Tiongkok itu sebetulnya secara tradisional itu memang lebih banyak diperoleh dari negara lain, beli dari Indonesia atau negara eksportir lain, atau memang lebih banyak memproduksi dari dalam negerinya sendiri sebetulnya saat ini, Pak Solikin? Jadi sebenarnya Tiongkok ini karena saking besarnya kebutuhan mereka, untuk dalam negeri saja tidak cukup. Mereka harus mengimpor dari negara-negara lain. Nah, yang saat ini yang kita tahu karena adanya sudah perbaikan hubungan Australia, saatnya Australia yang termasuk Indonesia juga. Jadi memang butuhnya besar gitu loh, Pak. Ekspor batu bara Indonesia tahun 2022 itu paling banyak ke negara mana, Pak? Baik dari volume maupun dari value atau nilai jual ya? Jadi kalau untuk batu bara saat ini yang merupakan buyer global itu ada 3 kelompok, yaitu ada China, India, dan Eropa. Nah kemudian tiga itu yang cuma Eropa kan saat ini situasinya tidak pasti karena ada persoalan perang tadi sehingga ikut itu ya. Jadi paling banyak memang yang membeli batu bara Indonesia itu Tiongkok ya Pak? Ya, dan India. Tiongkok dan India. Tiongkok dan India. Yang paling banyak siapa Pak? Maksud saya Tiongkok membeli berapa persen batu bara kita, India berapa persen tahun lalu? Yang masih dominan di Cina Pak, Tiongkok Pak. Dominan. Tiongkok masih dominan. Baik. Kalau ya Pak Solikin, walaupun diperkirakan Uni Eropa akan mengalami resesi yang kemudian melambatkan ekonomi global, dan ini kan kemungkinan akan melambatkan permintaan batu bara kita, tapi di saat bersamaan kan kita lihat Tiongkok ini begitu besar juga Pak kebutuhannya. Mungkin
akan melonjak setelah melonggarkan kebijakan zero COVID-nya. Ini tidak bisa saling menutup, Pak, untuk kemudian mengangkat harga batubara 2023. Ya, sebenarnya kan semuanya saling berkaitan itu, Pak, pasti akan berpengaruh. Cuma di sana nanti mana yang lebih dominan. Misalnya tadi pelonggaran impor batubara oleh China itu juga nanti akan diimbangi dengan produksi dalam negerinya, ya, agresif peningkatan dalam negeri. Nah, kalau misalnya dalam negerinya agak nggak bisa memenuhi, ya pasti akan berpengaruh, dia wajib atau akan mengimpor dari luar, termasuk dari Indonesia batubaranya. Kalau untuk kebutuhan batubara Indonesia sendiri ya Pak, itu tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu atau tidak? Kami awam berpikir karena mungkin smelter mulai berproduksi, itu akan meningkatkan juga kebutuhan batubara, atau seperti apa Pak? Jadi gini, kalau bicara produksi dalam negeri, batubara kita tahun 2023 itu berjumlah 663 juta ton, yaitu meningkat 8% dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2023 itu justru lebih meningkat, yaitu 4,7%, di mana volumenya mencapai 694 juta ton. Jadi meningkat kebutuhannya. Ya tadi akselerasi dari pasar tambahan, adanya pabrik-pabrik pengolahan mineral dan lain sebagainya, itu yang juga mempengaruhi. Jadi kalau secara umum Pak Solikin, Anda dan kawan-kawan memperkirakan atau memproyeksikan harga batu bara sepanjang 2023 akan menyentuh harga berapa Pak dibandingkan tahun lalu? Nah, kami justru melihat bahwa di semester berikutnya ini kita melihat akan ada penurunan harga batu bara, karena faktornya itu adalah tadi tekanan global, adanya perlambatan ekonomi dunia, dan yang kedua yang saat ini juga menjadi persoalan adalah menyangkut masalah supply chain, yaitu adanya gangguan cuaca. Ini juga menjadi persoalan, walaupun dari aspek mungkin harga juga ada terkoreksi sedikit, tetapi ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022. Jadi kemungkinan harga batu baranya itu akan sampai mencapai 250 US dollar per ton. Kalau yang sebelumnya 2022 itu 330 US dollar per ton. Oke, ini lumayan juga ya, turun banyak ya. Kalau Anda lihat, apakah kemudian artinya pendapatan perusahaan-perusahaan batubara, sebagian adalah emiten di Bursa Efek Indonesia, itu akan turun di tahun ini? Kalau turun berapa persen Pak? Jadi kalau dari segi aspek pendapatan, ya ini kan ya bahwa untuk masalah harga posisi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kira tidak terlalu besar pengaruhnya lah terhadap fluktuasi saham dan sebagainya. Baik, kita nanti tentunya akan ikuti karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tahun lalu kita tidak memperkirakan ada perang Rusia-Ukraina, ternyata tiba-tiba perang. Siapa tahu kemudian berdamai, atau jangan-jangan ada ketegangan lain yang mungkin bisa membuat harga batubara dunia fluktuatif. Untuk saat ini terima kasih Sekjen Aspekta Muhammad Solikin. Terima kasih Pak Solikin. Selamat pagi Pak. Selamat malam.